Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pertama, mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita jelaskan dalam pertanyaan ini. Ya, pertanyaan sangat bagus dari pemirsa Salam TV. Jadi yang pertama kita bahas masalah riba. Iya. Kita sama-sama tahu bahwa riba itu dosa besar dalam Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan ia termasuk tujuh dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Iya. Jangan kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bahaya dosa ini, mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla melaknat akilar riba. Iya. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu, orang yang menyetornya. Iya. Karena begini, ada juga orang yang mengatakan, saya nggak memakan harta riba. Iya. Ya umpamanya, saya kalau ada orang meminjam, saya nggak mau ngambil bunga dari pinjaman itu. Ya. Tapi masalahnya ialah dia minjam ke orang dengan menggunakan riba atau menggunakan bunga. Iya, iya. Dia mungkin nggak begitu ya. Artinya kalau dia meminjamkan kepada orang lain tanpa bunga. Tapi ketika dia meminjam kepada orang lain, dia rela untuk diberikan bunga. Artinya apa? Ketika dia pinjam kepada orang tersebut, ya dengan uang 10 juta umpamanya, dan dia wajib mengembalikan 10 juta 500 contohnya. Dia mau rela. Nah ini sama saja. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah melaknat, Rasulullah melaknat, ya orang yang memakan harta riba atau orang yang menyetornya, orang yang memakannya ataupun orang yang menyetornya. Iya. Bahkan saksinya dan dua orang saksinya begitu penulisnya sama-sama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat dosa. Nah jadi jauhi yang namanya dosa riba, jauhi memakan harta riba, ataupun kita bekerja sama dengan orang-orang yang suka memakan harta riba dan kita ikut dalam kerjasama tersebut. Nah bagaimana kalau seandainya ada saudara saya, tadi dia sebutkan penanya, dia ingin meminjam sertifikat tanah kita. Iya. Bahkan dia pertanyaannya itu ialah apakah saya berdosa kalau saya tidak memberikannya kepada dia? Kan begitu tidak pertanyaannya. membantu, Tidak membantunya. Bahkan Anda berdosa ketika Anda membantunya. Begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat baik dan berbuat ketakwaan kepada Allah, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam bermaksiat kepada Allah. Berbuat maksiat, berbuat permusuhan dan seterusnya. Jangan saling tolong-menolong. Nah kita tahu bahwa kawan kita ini, teman kita ini, saudara kita ini ingin meminjam uang dengan cara riba. Kita tahu itu dosa besar. Nah, dan keharusan kita ialah jangan bantu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti dia tersinggung kepada kita, nanti dia akan memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Yang penting apa? Kita tidak berdosa. Dan bahkan kewajiban kita ialah menasihati saudara tersebut. Janganlah pinjam uang gara-gara ingin beli mobil dipaksakan pinjam uang dengan cara riba. Banyak mungkin bisa dilihat di YouTube ataupun di video-video Salam TV tentang kisah-kisah orang yang dia taubat daripada perbuatan riba. Saya pernah melihat bagaimana dahulu dia orang yang jaya, sukses, tapi ketika dia bermain riba hancur semuanya. Allah buat usahanya. Itu gara-gara riba. Maka oleh sebab itu hendaklah kita bersifat qanaah, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sekali-kali kita bermain dengan riba, baik kita itu yang memakan harta riba atau kita ikut menyetorkan uang dengan orang yang memakan harta riba. Ini yang saya sebutkan tadi, sama saja dosanya ketika Anda meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara dia harus membayar bunganya, membayar lebih, dengan Anda meminjam kepada orang lain dengan catatan, dengan syarat Anda harus memulangkan uang yang lebih. Ada bunganya. Sama dosanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus dihindari. Jadi singkatnya ialah bagi Anda yang penanya, yang bertanya, jangan bantu. Bahkan nasihati saudara Anda tersebut, jangan meminjam uang dengan cara riba. Dan Anda juga jangan membantu dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau Anda membantu dia meminjamkan sertifikat Anda kepada dia agar dia gadaikan sebagai jaminan, pertama Anda berdosa, kedua Anda akan rugi. Kan begitu. Bisa dia bangkrut, tak mampu, siapa yang rugi? Anda. Maka nasihati, jangan bantu. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita dan memberikan kepada kita kemudahan urusan dan juga kelancaran rezeki.